Alam semesta itu tempat yang luas dan misterius banget ya. Selama berabad-abad, kita cuma bisa bayangin apa yang ada di sudut-sudutnya yang paling gelap. Tapi, belum lama ini, ada kejadian luar biasa. Kita bisa ngelihat sekilas sesuatu yang gak kebayang sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kita melihat gambar lubang hitam yang asli. Ini bukan sembarang gambar loh. Ini keajaiban ilmiah. Teleskop Event Horizon, jaringan teleskop global, berhasil mencapai sesuatu yang kayaknya gak mungkin. Teleskop ini menangkap cahaya redup dari lubang hitam supermasif. Wilayah ruang waktu di mana gravitasinya sangat kuat, sehingga nggak ada apapun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Gambar ini bikin gempar di kalangan ilmuwan. Ini bukan cuma gambar yang bagus. Gambar ini jadi harta karun informasi tentang lingkungan paling ekstrem di alam semesta. Dengan mempelajari gambar ini, kita bisa mengungkap rahasia tentang gravitasi, sifat lubang hitam, dan evolusi galaksi. Lubang hitam yang kita lihat ini ada di jantung galaksi M87, sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini monster banget, masanya miliaran kali lebih besar dari matahari kita. Gambarnya nunjukin cincin cahaya terang yang mengelilingi wilayah pusat yang gelap. Cincin ini adalah piringan akresi, piringan gas dan debu yang berputar-putar masuk ke mulut lubang hitam. Gambar lubang hitam di M87 ini jadi bukti yang meyakinkan dari teori relativitas umum Einstein. Einstein memperkirakan kalau benda-benda masif, seperti lubang hitam, bakal melengkungkan jalinan ruang waktu di sekitarnya. Pelengkungan inilah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Cincin cahaya terang yang kita lihat di gambar itu adalah hasil dari pelengkungan ini. Saat cahaya lewat di dekat lubang hitam, cahayanya dibelokkan dan diubah oleh gravitasi yang kuat. Pembelokan ini menciptakan cincin terang, seperti lingkaran cahaya kosmis di sekitar bayangan lubang hitam. Mempelajari lubang hitam itu penting banget buat kita memahami bagaimana galaksi berevolusi. Lubang hitam supermasif seperti yang ada di M87 diperkirakan ada di pusat sebagian besar galaksi. Raksasa gravitasi ini memengaruhi pembentukan bintang, pergerakan gas, dan keseluruhan struktur galaksi tempat mereka berada. Dengan mempelajari lubang hitam di M87, kita bisa belajar tentang interaksi rumit antara gravitasi, materi, dan energi di lingkungan paling ekstrem di alam semesta. Kita bisa mendapatkan wawasan tentang proses yang membentuk galaksi kita sendiri, Bima Sakti, dan miliaran galaksi lain yang tersebar di seluruh kosmos. Sementara itu, di bumi, ada revolusi ilmiah lain yang sedang berlangsung. Para ilmuwan telah mengembangkan alat revolusioner yang memungkinkan kita untuk mengedit kode kehidupan itu sendiri. CRISPR-Cas9, atau singkatnya, CRISPR. Bayangkan gunting molekuler yang bisa memotong dan menempelkan DNA, cetak biru kehidupan, dengan tepat. Itulah yang dilakukan CRISPR. CRISPR memungkinkan para ilmuwan untuk menargetkan gen tertentu, memotongnya, dan bahkan menggantinya dengan yang baru. Teknologi ini punya potensi untuk merevolusi pengobatan, pertanian, dan bahkan pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. CRISPR sudah menunjukkan harapan luar biasa dalam mengobati penyakit genetik. Para ilmuwan sedang meneliti penggunaannya dalam memperbaiki cacat genetik yang menyebabkan penyakit seperti fibrosis kistik, anemia sel sabit, dan penyakit Huntington. Harapannya, CRISPR suatu hari nanti bisa memberikan obat untuk kondisi yang melemahkan dan seringkali fatal ini. Tapi potensi CRISPR nggak cuma sebatas mengobati penyakit. CRISPR juga bisa merevolusi pertanian. Para ilmuwan menggunakan CRISPR untuk mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang keras. Ini bisa meningkatkan hasil panen, mengurangi ketergantungan pada pestisida, dan meningkatkan ketahanan pangan untuk populasi global yang terus bertambah. Meskipun manfaat potensial CRISPR nggak bisa disangkal, teknologi ini juga menimbulkan masalah etika yang serius. Kemampuan untuk mengubah garis keturunan manusia, DNA yang diturunkan dari generasi ke generasi, menimbulkan pertanyaan serius tentang konsekuensi yang nggak diinginkan dan definisi sifat manusia itu sendiri. Gimana kalau CRISPR digunakan bukan cuma untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan manusia? Gimana kalau orang tua bisa memilih sifat anak-anak mereka, memilih kecerdasan, kemampuan atletik, atau bahkan warna mata? Implikasi etika dari rekayasa genetika semacam itu rumit dan berjangkauan luas. Selain itu,
Konsekuensi jangka panjang dari pelepasan organisme yang dimodifikasi secara genetik ke lingkungan masih belum sepenuhnya dipahami. Meskipun tanaman yang dimodifikasi CRISPR bisa membawa manfaat pertanian yang signifikan, ada kekhawatiran tentang potensi gangguan ekologi dan konsekuensi yang gak terduga untuk keanekaragaman hayati. Pengembangan dan penerapan teknologi CRISPR membutuhkan pertimbangan yang cermat, dialog publik yang terbuka, dan pedoman etika yang kuat. Kekuatan untuk menulis ulang kode kehidupan adalah kekuatan yang besar, dan kita harus melanjutkannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Bagian 5, Planet Merah, memanggil petualangan manusia. Selanjutnya, saat kita bergulat dengan tantangan etika pengeditan gen di bumi, petualangan besar lainnya memanggil eksplorasi dan potensi kolonisasi Mars. Planet Merah, tetangga planet terdekat kita, telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Sekarang, berkat kemajuan teknologi luar angkasa, mimpi menginjakan kaki di Mars semakin dekat dari sebelumnya. Perusahaan swasta seperti SpaceX, yang dipimpin oleh pengusaha Elon Musk, memainkan peran yang semakin menonjol dalam eksplorasi luar angkasa. SpaceX telah mengembangkan roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali, yang secara signifikan mengurangi biaya perjalanan luar angkasa. Musk membayangkan masa depan di mana manusia menjadi spesies multiplanet dengan koloni mandiri di Mars. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, juga secara aktif mengejar eksplorasi Mars. Robot penjelajah Perseverance milik NASA saat ini sedang menjelajahi permukaan Mars, mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu, dan mengumpulkan data untuk misi manusia di masa depan. NASA berencana untuk mengirim astronot ke Mars pada tahun 2030-an. Tantangan mengirim manusia ke Mars sangat besar. Perjalanan itu sendiri akan memakan waktu berbulan-bulan, membuat astronot terpapar radiasi kosmik dan tekanan psikologis dari penerbangan luar angkasa yang berkepanjangan. Begitu sampai di Mars, mereka akan menghadapi lingkungan yang keras dan gak kenal ampun, dengan atmosfer tipis, suhu ekstrem, dan gak ada air cair di permukaan. Bagian 6. Hidup dari alam, kecerdikan di Mars. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan kecerdikan, akal, dan kreativitas manusia. Salah satu kunci untuk membangun keberadaan manusia yang berkelanjutan di Mars adalah memanfaatkan sumber daya lokal. Daripada mengangkut semuanya dari bumi, yang akan sangat mahal, penjelajah Mars di masa depan perlu belajar untuk hidup dari alam. Untungnya, Mars memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Atmosfer Mars, meskipun tipis, mengandung karbon dioksida yang dapat diubah menjadi oksigen yang dapat dihirup dan digunakan sebagai bahan bakar roket. Es air ada di bawah permukaan Mars dan dapat diekstraksi dan dimurnikan untuk minum, pertanian, dan keperluan lainnya. Tanah Mars, meskipun kurang bahan organik, dapat diubah dengan nutrisi dan digunakan untuk menanam tanaman di rumah kaca. Tanaman ini nggak hanya akan menyediakan makanan, tetapi juga menghasilkan oksigen dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi di dalam habitat Mars. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan akal, penjajah Mars di masa depan dapat meminimalkan ketergantungan mereka pada bumi dan membuka jalan bagi keberadaan manusia yang benar-benar mandiri di planet lain. Bagian 7, Panggilan Planet Merah, tiket sekali jalan. Prospek bepergian ke Mars sangat menarik, penuh dengan petualangan, penemuan, dan potensi untuk mendorong batas-batas eksplorasi manusia. Tapi, penting untuk diingat kalau misi ke Mars nggak akan mudah. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Beberapa orang bahkan mengusulkan kalau misi manusia pertama ke Mars harus berupa perjalanan sekali jalan. Pendukung ide ini berpendapat kalau ini akan secara signifikan mengurangi biaya dan kerumitan misi, karena nggak perlu ada kendaraan kembali. Mereka juga percaya kalau ini akan menarik tipe individu tertentu, yang bersedia mendedikasikan hidup mereka untuk mengejar pengetahuan ilmiah dan perluasan keberadaan manusia di kosmos. Tentu saja, misi sekali jalan ke Mars akan menimbulkan banyak pertanyaan etis dan psikologis. Apakah etis mengirim manusia dalam perjalanan sekali jalan ke planet lain, mengetahui kalau mereka kemungkinan besar nggak akan pernah kembali ke bumi? Bagaimana individu-individu ini mengatasi isolasi dan tantangan hidup sisa hidup mereka di dunia yang jauh dan nggak kenal ampun? Bagian 8, Pertimbangan etis,
menginjak tanah Mars dengan hati-hati. Pertimbangan etis seputar eksplorasi Mars melampaui pertanyaan tentang misi sekali jalan. Saat kita menjelajah lebih jauh ke tata surya kita, dan seterusnya, kita harus mempertimbangkan tanggung jawab kita untuk melindungi lingkungan planet yang kita jelajahi. Mars, meskipun tampak tandus, bisa jadi menyimpan kehidupan mikroba. Sangat penting bagi kita untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi lingkungan Mars dengan kehidupan berbasis bumi. Kontaminasi semacam itu dapat membahayakan kemampuan kita untuk menentukan apakah kehidupan pernah muncul secara independen di Mars. Lebih lanjut lagi, kita harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari mengubah lingkungan Mars agar lebih layak huni bagi manusia. Terraforming, proses mengubah planet agar menyerupai bumi, menimbulkan pertanyaan etis tentang hak kita untuk mengubah dunia lain agar sesuai dengan kebutuhan kita. Saat kita memulai petualangan besar menjelajahi dan berpotensi menjajah planet lain, kita harus melanjutkan dengan hati-hati, rendah hati, dan rasa hormat yang mendalam terhadap benda langit yang kita temui. Bagian 9, Masa Depan yang Tertulis di Bintang. Alam semesta adalah tempat yang luas dan menakjubkan, penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Dari fisika lubang hitam yang membingungkan pikiran hingga potensi revolusioner pengeditan gen, dari tantangan eksplorasi Mars hingga pertimbangan etis menjelajah di luar planet asal kita hidup di zaman penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kita berdiri di puncak batas baru ini, kita dihadapkan pada peluang luar biasa dan tanggung jawab yang besar. Pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan umat manusia dan tempat di kosmos. Jadi, mari kita lanjutkan dengan rasa ingin tahu, keberanian, dan rasa kagum yang mendalam, karena masa depan tertulis di bintang-bintang.